Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Rahman Iswandi, kekhususan pidana, di bawah bimbingan Bapak Haji Salahuddin Harap SHMH dan penguji Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti SHMH. Saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Match Fixing Pertandingan Sepak Bola di Indonesia dihubungkan dengan pertandingan yang fair play. Latar belakang masalah kasus yang menjadi penelitian saya adalah mengkaji tentang dugaan tindak pidana suap pengaturan skor terkait pertandingan sepak bola di Indonesia. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Tindak pidana suap dalam match fixing atau pengaturan pertandingan dalam sepak bola sendiri yaitu pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Kemudian, Satgas Anti Mafia Bola mengungkap dan menangkap 6 terduga pelaku tindak pidana suap pengaturan skor atau match fixing pertandingan sepak bola Liga 3 antara Persis Sumedang melawan Persikasi Bekasi pada Senin 25 November 2019. Hal ini sangat miris melihat sepak bola di Indonesia, terlebih di suatu pertandingan adanya suap kepada perangkat pertandingan yakni wasit. Dalam hal ini sepak bola Indonesia jauh dari kata fair play. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengaturan skor match fixing dalam sepak bola Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan atas kasus pengaturan skor match fixing dalam pertandingan sepak bola di Indonesia dari terlaksananya pertandingan yang fair play? Analisis dari yang pertama, penegakan hukum terhadap pengaturan skor match fixing dalam sepak bola Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Saat ini kasus match fixing yang terjadi di Indonesia menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat sepak bola bahkan oleh hukum. Kasus tersebut sudah ada sejak dulu namun penanganannya hanya menggunakan sanksi administrasi dari PSSI yaitu dalam pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018. Dalam kasus yang saya teliti bahwa kasus match fixing ini tidak dilakukan oleh orang perorangan saja, akan tetapi manajemen klub juga turut andil dalam kasus pengaturan skor seperti halnya dalam perkara yang melibatkan tim sepak bola Persibara Banjarnegara yang jelas-jelas manajemen klubnya yang bernama Laksmi melakukan suap untuk kepentingan klub Persibara untuk naik ke kasta Liga 2. Dalam putusan tersebut, hakim memutus perkara dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Hal ini telah sesuai dengan tindak pidana suap dalam match fixing sepak bola Indonesia. Saya sangat mendukung terbitnya surat Perintah Nomor 3678 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai pembentukan Satgas Anti Mafia Bola. Dengan adanya pembentukan Satgas diharapkan meminimalisir risiko praktik pengaturan skor di Indonesia. Dalam kasus Persibara Banjarnegara, wasit bernama Nur Hadi dalam putusan nomor 49-PID-SUS-2019 Pengadilan Negeri Banjarnegara mendakwa dengan dakwaan primer yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian dari M2, analisisnya, upaya yang dapat dilakukan atas kasus pengaturan skor match fixing dalam pertandingan sepak bola di Indonesia dari terlaksananya pertandingan yang fair play. Fair play ini mencakup di dalam dan di luar lapangan. FIFA ingin sepak bola tidak merugikan pihak-pihak tertentu untuk membasmi hal-hal negatif. Maka upaya yang dilakukan merantas kasus match fixing yaitu pembentukan Badan Anti Match Fixing Olahraga Nasional. Jika suap menyuap dan korupsi terjadi pada segala lapisan pengurus sepak bola, dari mulai pemain, pejabat, federasi, mafia kelas kakap, bahkan polisi, maka dari itu salah satu caranya memberantasnya adalah membentuk Badan Anti Match Fixing yang independen. Fasilitasi, lindungi whistleblower. Untuk kasus match fixing, para whistleblower pengaku itu sangat penting. Di luar negeri pun pengungkapan kasus-kasus seperti ini melibatkan whistleblower. Dalam hal ini, saya mendukung penuh upaya kepolisian dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola dan beserta pembentukan hotline atau call centernya. Kesimpulannya, upaya yang dapat dilakukan atas kasus pengaturan skor match fixing dalam pertandingan sepak bola di Indonesia terjadi terlaksananya pertandingan yang fair play, yaitu lindungi whistleblower dalam kasus match fixing. Peran whistleblower itu sangat penting sebagai perbandingan di luar negeri pun pengungkapan kasus match fixing selalu melibatkan whistleblower. Agar kasus-kasus seperti ini terungkap
diberantas dan dicegah. Para whistleblower harus dilindungi dalam kasus match fixing sepak bola di Indonesia. Saran perlu adanya peraturan yang secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap praktik pengaturan skor di bidang olahraga. Untuk peraturan khusus itu nantinya yang dapat berlaku dapat memadai berbagai jenis praktik pengaturan skor dan menjerat para pelaku yang terlibatnya, baik pihak memiliki pekerjaan profesional di dalam sektor olahraganya secara berlangsung maupun pihak-pihak yang lain di luar sektor olahraga yang ikut ambil andil dalam praktik pengaturan tersebut. Dan perlunya Satgas Anti Mafia Bola di tiap daerah untuk membentuknya hotline atau call center untuk pengaduan praktik match fixing. Terima kasih, sekian pemaparan skripsi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.